Halo, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, gimana kabarnya? Baik, Baik, Pak. Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Sehat ya, puji Tuhan. Udah sarapan belum? Belum, Dari Pak. rumah? Udah, Pak. Kalau di rumah udah. Oh, Masih lemas. Iya. Ya sarapan dulu, baru pergi ke sekolah, biar nanti jangan kelaparan di sekolah. Siap. Iya. Belum ada yang ngucapin selamat pagi nih, Pak. Oke, baik. Kita langsung saja kita awali dengan mengecek kehadiran dulu ya, anak-anak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Bapak coba absen dulu satu persatu ya. Pak. Bara Ibnu Hasan. Hadir, Pak. Ya. Eka Mariati. Hadir, Pak. Ya. Eka Mutia. Siap hadir, Pak. Ya. Dahlia Rahmania. Hadir, Bapak. Mega Rahmawati. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Zulfikrin. Hadir, Pak. Ilham Rambe. Hadir, Pak. Oke, baik. Terima kasih hadir semua ya. Hadir, Pak. Ya, Pak. Hadir Ya, semua. Pak. Ya, semoga sehat-sehat saja ya. Oke, baik. Kita akan memulai pembelajaran. Bapak akan mencoba share yang menjadi topik kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya, terlebih dahulu, kita tonton dulu video yang satu ini ya, sebelum kita masuk pada pembelajaran ya. Supaya ada motivasi anak-anak kami. Ya. Bukan singkong. Oke, Bapak pulang nih. Ya. Kelihatan belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Kok tunggu kalau Bibi ya? Belum juga. Udah, Pak. Udah, Pak. Oh, sudah. Tadi sudah. Udah, Pak. Tadi udah, Pak. Apa yang kelihatan Bapak Ibu? Udah, Pak. PowerPoint-nya, Pak, kelihatan, Pak. Oh, PowerPoint-nya. Iya, Pak. Kayaknya belum ya? Belum, Pak. Pak. Sabar ya, ini kemana-mana ini videonya ini. Ini juga ya. Oke, baik anak-anak, ini videonya susah sekali tampil ini videonya ya. Jadi nanti mungkin di akhir pembelajaran nanti kita bisa lihat, amati kembali videonya ya. Baik, Pak. Sampai di sini sudah jelas. Jelas, Pak. Ya, oke, baik. Kita akan mencoba memulai dulu. Ini halaman utama dalam topik pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan yang menjadi topik pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang peluang usaha. Dan sebelum kita masuk pada materi peluang usaha, alangkah baiknya Bapak akan mencoba dulu KI tentang peluang usaha. KI 3 yaitu tentang pengetahuan,
memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional lanjut, dan mekognitif secara multidisiplin sesuai dengan bidang dan lingkup kerja, kompetensi, keahlian pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Kemudian masuk pada KI yang keempat, keterampilan, itu melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja, kompetensi, keahlian bisnis, dan manajemen. Kemudian menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Kemudian menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaring secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solusi dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadi gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Jadi itu kompetensi intinya, dan masuk pada tujuan pembelajaran yang diharapkan pada pembelajaran kita kali ini adalah ada 6, yaitu Bapak coba sampaikan, yaitu mampu mengidentifikasikan peluang usaha produk barang jasa, 2, mampu mengelola peluang usaha produk jasa dengan tepat, 3, mampu mengembangkan peluang usaha produk atau jasa dengan tepat, 4, mampu menyusun peluang usaha produk dengan tepat, 5, mampu merancang dan membuat produk usaha dengan tepat, dan yang terakhir adalah mampu menentukan rencana usaha yang dilakukan. Kemudian kita masuk pada topik pembelajaran, yaitu tentang identifikasi peluang usaha. Kalau ya, identifikasi peluang usaha. Kalau kita belajar tentang peluang usaha, tentu kita harus tahu dulu pengertian peluang usaha. Nah, di sini ada beberapa pengertian peluang usaha yang diuraikan oleh beberapa para ahli. Yaitu 1, menurut Thomas W. Zimmerer, menurutnya bahwa peluang usaha merupakan sebuah terapan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi, khususnya dalam memecahkan sebuah masalah dengan melihat kesempatan yang dihadapi setiap hari. Yang kemudian menurut Arif F. Hadi Paranata, bahwa peluang usaha adalah sebuah risiko yang harus diambil dan dihadapi untuk mengelola dan mengatur segala hubungan
yang berhubungan dengan finansial. Maka dari kedua pengertian di atas menurut para ahli tentu kita boleh mengambil satu kesimpulan. Satu kesimpulan, apa itu peluang usaha? Nah, dalam hal ini setelah anak-anak kami mendengarkan penjelasan dari kedua ahli tersebut, maka Bapak ingin mencoba bertanya kepada anak-anak kami, apa itu peluang usaha menurut pendapat sendiri? Silakan dikasih pendapat sendiri. Diberikan kesempatan. Pak, saya Pak. Oh ya, silakan Pak Ahmad. Ya, jadi menurut saya Pak, peluang usaha itu kesempatan yang dimiliki seseorang Pak untuk mencapai tujuan. Oke, bagus sekali. Ya, jadi kesempatan ya. Ada lagi yang yang mau ngasih pendapat tentang peluang usaha? Saya Pak, Oh, silakan. kesempatan yang muncul dari suatu kejadian Pak. Oke, mantap ya. Jadi kedua peserta yang telah menyampaikan pendapatnya bagus sekali. Itu benar semua. Hanya dengan melihat pernyataan kedua para ahli tersebut di atas sudah bisa menyimpulkan dengan sendiri pengertian peluang usaha. Nah, jadi ini dia kesempatan yang harus diraih dan dikerjakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Semua pernyataan yang kedua orang ini, si Ilham, si Ahmad, itu sudah benar semua. Kemudian kita masuk pada pembelajaran yang kedua tentang peluang usaha berdasarkan bakat dan minat. Nah, tentu kalau kita lihat dari judul ini adalah sesuai dengan minat dan bakat. Nah, kalau kita membuat suatu perencanaan usaha tanpa ada minat dan bakat, itu tidak mungkin bisa terjadi. Nah, jadi apa aja yang unsur yang terdapat di dalamnya? Nah, faktor penentu keberhasilan peluang usaha. Ya. Terdiri dari beberapa poin yaitu minat dan bakat. Mari kita lihat bersama apa itu minat dan bakat. Nah, ini dia. Bakat dan minat adalah sumber utama yang dapat dijadikan peluang usaha. Ya. Jadi anak-anak kami yang punya bakat dan minat, ya, jangan dipendam saja. Nah, tunjukkan bakat dan minatmu itu untuk dijadikan sebuah peluang supaya masa depan anak-anak kami nanti bisa berhasil. Nah, tentu ada pertanyaan mengapa? Mengapa? Nah, sudah dijelaskan di situ mengapa, karena bakat adalah sebuah anugerah keahlian yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada masing-masing individu. Nah, sekarang kita masuk pada minat. Sedangkan minat adalah position atau ketertarikan seseorang pada sebuah bidang. Nah, jadi kalau dipandu kedua tersebut di atas, bakat dan minat adalah tentu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, setiap orang itu memiliki bakat dan minat masing-masing yang berbeda. Paham sampai di situ? Anak-anak kami paham? Paham Pak? Paham, Pak. Ya, baik, terima kasih. Ternyata masih ini semangat ya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang masuk pada kedua, niat dan dukungan keluarga. Nah, tentu kalau kita juga punya niat, tapi keluarga tidak mendukung, bagaimana itu? Sia-sia kan? Iya kan Pak Ahmad? Ahmad? Iya Pak, iya Pak. Ya, Pak. Nah, tentu harus ada dukungan dong ya. Kalau misalkan ini suaminya yang punya keinginan untuk usaha, tetapi istrinya tidak mendukung, ya bagaimana? Akhirnya nanti ya bisa tabrakan, hingga jalanlah usaha yang diinginkan. Nah, apa itu minat dan bakat? Yaitu ini di bawahnya. Ya, setiap orang yang akan menjalankan bisnis atau tentu tidak hanya untuk ikut-ikutan saja, melainkan harus disertai dengan adanya niat dan
ada dukungan dari keluarga. Jika sendiri awal tidak niat untuk membuka usaha, maka usahamu itu tidak akan berjalan sesuai rencana. Ya, jadi usahakan dulu, minta dukungan dari keluarga sehingga nanti apapun hasilnya, ya baik buruk, ya kita terima dengan senang. Kemudian pantang menyerah. Terkadang seseorang itu belum dimulai baru awal udah menyerah. Tidak mau, tidak mau mencoba. Ya, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kita itu harus optimis, jangan pesimis dulu sebelum ini berjuang. Lakukan dulu yang terbaik. Nah, itu pantang menyerah itu apa sih? Nah, pantang menyerah adalah sebuah sikap yang tidak mudah putus asa dalam melakukan segala hal. Dan sikap pantang menyerah ini selalu dibarengi dengan perasaan. Ya, terkadang itu perasaan kita, saya tidak mau jualan ini, nanti takut tidak laku. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya, kita sebagai siswa yang memiliki berkarya di bidang pengusaha, ya silakan, ya. Walaupun jatuh bangun beberapa kali, ya, namun tetap bangkit untuk mencapai impian. Kemudian apalagi yang dibutuhkan selain pantang menyerah? Ya, harus modal. Ya, modalnya dulu dong. Ya, tanpa modal juga ya bagaimanapun itu minat dan bakat kita itu tidak bakal tercapai. Ya, cuma modal dalam hal ini modal ada yang besar dan ada yang kecil-kecilan. Jadi kita sesuaikan. Nah, terkadang orang ini mau pengen berusaha, pengen membuka usaha, sudah mengimingkan dulu harus modal besar, harus 100 juta dulu baru buka usaha. Nah, tidak boleh. Ya, apa itu modal? Yaitu modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Ya, kata modal banyak digunakan dalam bisnis. Suatu bisnis pasti membutuhkan modal untuk menjalankannya. Jadi intinya di sini adalah membuat suatu usaha yang kecil-kecil itu dulu, ya. Baru nanti ketika sudah ramai, sudah dilihat ada kemajuan, baru bisa mencari solusi yang lain untuk penambahan modal usaha. Kemudian tentu kita berbicara dengan usaha, ya, kita jangan mengambil titik yang baiknya saja. Tentu ada risiko yang harus dihadapi oleh seorang pengusaha. Nah, ini menurut Arthur William dan Richard MH, bahwa risiko usaha adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Nah, berarti yang artinya ketika seseorang melakukan sebuah usaha tentu sudah pasti ada resiko. Dan kemudian menurut Soekarno, resiko usaha adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Kemudian macam-macam resiko usaha. Ya. Ada bermacam-macam resiko usaha, ada resiko murni, ada resiko spekulatif, dan ada risiko fundamental. Nah, ketiga risiko tersebut di atas itu kita harus bisa menyikapi semuanya, ya, supaya usahanya kita jalankan bisa berjalan dengan sempurna. Tentu ketika ada risiko, pasti kita harus berpikir bagaimana cara menanggulangi risiko. Nah, ini dia. Untuk menanggulangi resiko adalah ada beberapa cara, yaitu cara yang pertama adalah melakukan riset pasar. Ya. Kita ini teliti dulu pasar itu, kita sesuaikan apa yang dibutuhkan di pasar. Ya. Jangan mentang-mentang langsung blek buat usaha. Kemudian ketahui kunci kesuksesan bisnis Anda. Ya, kita harus tahu itu apa kunci daripada bisnis itu untuk bisa dijalankan.
Jadi yang tahu itu adalah ya diri sendiri. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan modal usaha sesuai dengan kemampuan. Nah, itu tadi sudah dibahas pada sebelumnya tentang modal usaha. Nah, itu kita coba sesuaikan. Ya, jangan nanti modal kecil-kecil, tetapi kita kepengen untuk yang besar-besar, ya tidak mungkin. Ya, kita harus sesuaikan. Kemudian memiliki sebuah aplikasi manajemen. Nah, itu kita harus memiliki kemampuan memanage. Ya, bagaimana kita itu memanage usaha itu sehingga bisa terhindar dari segala risiko yang berat. Kemudian analisis kebutuhan pasar. Nah, ini yang terakhir ini adalah kita coba analisis dulu. Apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi kira-kira menjadi peluang usaha di pasar itu, maka itulah yang kita coba bangun. Oh, habis ya. Nah, jadi dari beberapa penjelasan dari atas ini, tentu sebelum dikasih tugas dulu, Bapak akan mencoba meminta pendapat anak-anak kami untuk memberikan tanggapan terkait apa saja sih yang telah diamati dan yang sudah dicerna dari penjelasan di atas. Bapak tunjuk aja ya. Ya, Pak. Bapak coba minta pendapat Pak Bara. Bagaimana sepemahaman Pak Bara setelah mendengar ini materi dari Bapak? Pak, mohon maaf Pak, saya belum tua Pak. Oh, belum tua. Bara aja Pak. Oh iya iya. Bara siap Pak. Oh iya, boleh boleh. Oke. Sama Ahmad deh, Ahmad. Ya. Ya, ya Pak. Ya, silakan Pak. Coba bikin tanggapan Bapak Ahmad dulu. Ya, jadi menurut saya Pak, peluang usaha sangat penting Pak sebelum memulai usaha Pak. Penting ya. Ya. Oh, Seperti itu, Pak. bagus. Bagus sekali. Nah, jadi dari beberapa penjelasan di atas, tentu Bapak percaya semua anak-anak kami sudah dapat menyimpulkan kesimpulan. Dan sebelum kita masuk pada penutup, Bapak sudah kirim ini tugas diskusi, ya silakan diskusikan dan diberikan nanti penjelasan. Bapak kasih waktu dan kesempatan 3 menit. Sudah dilihat di WA Group? Sudah? Sudah, Pak. Ya, sudah Pak. Ya, itu coba dikerjakan dulu, dikasih kesempatan 3 menit. Nanti bagi yang sudah siap, silakan maju, tampilkan ya. Bagi yang sudah selesai, silakan ya.
Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Bagaimana? Sudah? Belum, Pak. Oh, belum. Pak. Oh iya. Belum, Pak. Emang soalnya emang agak susah. Sengaja Bapak kasih soal-soal HOTS. Biar ada kemajuan. Tugas ini nilainya besar nanti ya ini ya. Oke, baik. Waktunya sudah selesai ya. Udah 3 menit ya. Nah, oke, ini Bapak lihat ini aktif sekali ini si Ibu Eka Muktia, silakan. Silakan tugasnya dibacakan. Ya, Pak. Ya, silakan. Tugasnya dibaca apa? Satu soal aja. Apa yang dimaksud dengan peluang usaha? Ya. Adalah sebuah kesempatan yang akan didapatkan oleh orang demi mendapatkan tujuan dengan cara melakukan sebuah usaha yang akan dimanfaatkan sebagai macam sumber daya yang akan tulisan saya nggak kebaca, Pak. Taruh, Pak, bentar, Pak. Oh, ya itu udah benar, mantap. Kasih aplaus dulu buat si Eka. Benar, Terima kasih, benar, Pak. benar. Oke, sekarang Bapak minta ke peserta yang lain. Siapa? Ayo. Si Mega Ramawati. Ayo, tugasnya ayo. Ya, Pak. Ya. Saya mau jawab yang penyebab wirausaha mengalami kegagalan dalam menjalankan usaha. Sebenarnya ini saya sebutin salah satu penyebabnya aja ya, Pak. Ya, salah satu aja. Ya, salah satu penyebabnya itu adalah kurangnya percaya diri, Pak. Jadi dia kurang percaya diri terhadap produk-produk yang dia jual, Pak, sehingga dia akan cepat mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya. Seperti itu, Pak. Mantap, jawaban yang benar sekali. Kasih aplaus dulu sama Mega Ramawati.
Ya, ini yang terakhir ini. Yang terakhir nih. Siapa nih? Tanpa Bapak tunjuk nih, Pak. Pasti sudah bisa semua ini. Pak, Oh iya, silakan. faktor penyebab keberhasilan ya, Pak. Iya. Sebentar, Pak. Aduh, gimana tuh? Memiliki karakter wirausahawan, memiliki sifat wirausahawan, memberikan pelayanan terhadap konsumen dengan baik, mampu mengetahui berbagai macam target pasar pada saat ini, memiliki modal yang terbilang cukup pada usaha yang ada. Betul nggak, Pak? Oke, terima kasih ya. Kasih aplaus dulu. Baik, anak-anak, dari ketiga peserta yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak kasih, itu sudah benar semua. Nilai 100. Ya, nilai 100. Dan Bapak yakin materi-materi yang telah kita bahas ini semua sudah dipahami semua. Nah, jadi sebelum kita tutup, ya, kita cukupkan dulu pembelajaran kita sampai pada hari ini, dan kita akan mencoba melanjutkan pada pertemuan minggu depan. Ya, dan apa ada yang perlu ditanya dulu? Pertanyaan? Pak, cukup Pak. Jelas, Oh, Pak. cukup. Jelas semua ya? Cukup, Pak. Insya Allah sudah jelas, Pak. Oh iya, Bapak juga menyadari jelas ini semua. Pasti nggak ada yang bertanya. Teman belajar. Ya, jadi baik, kita cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis, dan tadi diawali dengan doa dan kita juga harus tutup dengan doa ya. Diberi kesempatan kepada Ilham untuk menutup kita di dalam doa. Silakan Ilham. Terima kasih, Pak. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, baiklah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Sampai di sini aja pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.